terus asiknya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Terdiri dari saya sendiri, Rodi Wansyah, kemudian ada Sri Widya Astuti, dan yang terakhir adalah Rangga Riyarina. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi dengan judul Pengendalian Persediaan dan Sistem Just in Time. Topik ini sangat penting sekali dalam dunia manajemen operasional, karena berhubungan langsung dengan bagaimana perusahaan mengatur ketersediaan bahan, menjaga efisiensi, serta menekan biaya proses agar proses produksi berjalan dengan lancar. Melalui pembahasan ini, kami ingin menunjukkan bahwa pengendalian persediaan itu bukan cuma soal menghitung stok, tapi juga strategi penting untuk menciptakan efisiensi yang berkelanjutan di era industri modern. Oke. Untuk membuka pembahasan lebih dalam tentang konsep persediaan dasar dan klasifikasi persediaan, langsung saja saya persilakan kepada rekan saya, Sri Widya Astuti, untuk melanjutkan ke bagian berikutnya. Perkenalkan, Sri Widya Astuti. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar persediaan. Persediaan adalah elemen vital dalam rantai pasokan, menjaga keseimbangan antara permintaan dan produksi. Yang pertama, fokus utama adalah penetapan biaya, menyimpan, dan resiko kekurangan barang. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat persediaan. Yang ketiga adalah economist order or equating, yaitu persediaan itu ibaratkan darah dalam sistem rantai pasok. Tanpa mengolah yang terbaik produksi bisa mempersedak atau malah mengoverstok. Tujuannya jelas menjaga keseimbangan antara permintaan dan produksi sambil menetapkan biaya penyimpanan dan kekurangan barang. Dasarnya dari teori Economist Order or Quitting oleh Harris tahun 1913 yang menetapkan keseimbangan antara biaya dan manfaat dari persediaan. Dan selanjutnya tentang klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan ada 3, yaitu bahan baku, yang kedua adalah bahan dalam proses, yang ketiga bahan jadi. Yang selanjutnya, menurut Lago dan kawan-kawan tahun 2012, persediaan dibagi menjadi 3. Yang pertama bahan baku, yaitu komponen dasar untuk produksi. Yang kedua bahan dalam proses produk yang sedang dalam tahap pembuatan. Yang ketiga bahan jadi produk siap dijual dan ke pelanggan. Analisis modern seperti ABCD analisis bisa bantu perusahaan meningkatkan ketersediaan barang sampai 95% sampai tetap efektif. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Terima kasih untuk penjelasan dari Sri barusan yang udah ngebahas tentang konsep dasar dan klasifikasi persediaan. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis persediaan dan peran masing-masing dalam rantai pasok, sekarang saya akan lanjut ke bagian berikutnya. Kita bahas model perhitungan yang digunakan untuk menentukan jumlah dan waktu pemesanan barang agar efisien dan tidak boros biaya. Oke. Di bagian ini kita masuk ke konsep Economic Order Quantity atau disingkat EOQ. Model ini digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal supaya perusahaan bisa menekan biaya penyimpanan tapi tetap punya stok yang cukup buat memenuhi permintaan. Kalau dulu EOQ cuma dihitung manual, sekarang sistemnya udah jauh lebih canggih. EOQ modern sudah terintegrasi dengan data real time dan analisis prediktif yang bantu perusahaan untuk menentukan kapan dan berapa banyak barang yang harus dipesan. Menurut penelitian Anahal tahun 2024, penerapan EOQ modern ini bisa menurunkan biaya operasional sampai 28%. Jadi intinya, EOQ bukan cuma teori di atas kertas, tapi sistem yang benar-benar bisa bantu perusahaan mencapai efisiensi maksimal dalam pengelolaan persediaan.
Nah, setelah kita tahu berapa banyak barang yang sebaiknya dipesan, pertanyaan berikutnya adalah kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan pemesanan ulang? Nah, untuk menjawab itu, kita bakal bahas dua konsep penting dalam manajemen persediaan, yaitu reorder point dan safety stock reorder point. Reorder point atau ROP adalah titik waktu di mana perusahaan harus mulai melakukan pemesanan ulang supaya stok tidak kehabisan sebelum barang baru datang. Sedangkan safety stock adalah stok cadangan yang disiapkan untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga, seperti lonjakan permintaan atau keterlambatan pengiriman dari pemasok. Sekarang, dengan bantuan teknologi seperti IoT dan ERP, proses pelacakan stok udah jauh lebih gampang dan akurat. Semuanya bisa dipantau secara otomatis dan real time, sehingga keputusan pemesanan bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Intinya, dua konsep ini bikin perusahaan lebih siap menghadapi risiko dan memastikan proses produksi tetap stabil tanpa gangguan. Kalau dua konsep tadi fokusnya pada pengendalian jumlah dan waktu pemesanan, sistem berikutnya ini justru lebih ke arah filosofi operasional yang tujuannya menciptakan proses produksi yang efisien, bebas pemborosan, dan tepat waktu. Nah, sistem ini dikenal dengan nama Just in Time atau JIT. Just in Time ini adalah filosofi produksi tepat waktu yang pertama kali dikembangkan oleh Toyota Production System. Konsepnya sederhana tapi sangat efektif. Bahan datang pas dibutuhkan, produk diproses sesuai jadwal, dan hasilnya langsung dikirim tanpa harus disimpan lama di gudang. Ada 3 prinsip utama dalam sistem ini. Yang pertama adalah zero inventory. Zero inventory adalah meminimalkan stok. Kemudian ada zero defect, memastikan produk bebas dari cacat. Dan yang terakhir adalah zero delay, yaitu mengurangi waktu tunggu dalam setiap proses produksi. Tapi sistem ini nggak bisa jalan sendirian, dibutuhkan kerjasama yang kuat antara produsen dan pemasok agar semua berjalan sinkron dan tepat waktu. Kalau diterapkan dengan baik, sistem JIT ini bisa meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya operasional, dan menjaga kualitas produk tetap konsisten. Selain itu, JIT juga bantu perusahaan menjadi lebih fleksibel dan tetap beradaptasi dengan perubahan pasar. Oke, jadi itulah penjelasan tentang konsep just in time. Selanjutnya, pembahasan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dara Tranggahyana, yang akan menjelaskan sistem pendukung dari JIT, yaitu sistem Kanban, yang berperan penting dalam mengatur aliran material dan jadwal produksi agar tetap efisien dan terkoordinasi. Oke guys, kita lanjut dari perbincangan Mas Rodi tadi. Pilar kedua namanya Kanban. Nah, gampangnya gini, kalau JIT tadi itu filosofinya, Kanban ini itu bahasa visual dari JIT. Dulu Kanban cuma pakai kartu visit, kartu doang, tapi ampuh banget. Biar gampang ngebayanginnya, kita kasih analoginya. Bayangin aja, kita lagi pesan kopi di coffee shop hits nih. Namanya kita akan ditulis di gelasnya. Kosong itu adalah kartu Kanban. Pas gelas kosong itu maju ke barista, itu sinyal, woi, bikin 1 kopi lagi. Bukan sinyal buat 10 kopi terus ditumpuk. Barista cuma bikin sesuai yang dipesan. Nah, pabrik juga gitu, produksi barang hanya kalau ada gelas kosong yang minta diisi. Nggak ada lagi tuh produksi asal-asalan. Nah, itu tadi cara kerjanya. Sekarang udah keren, kita bisa sistem digital pakai IoT, pakai cloud, fungsinya tetap sama buat ngatur jadwal produksi dan kirim barang real time. Jadi semua serba terstruktur. Ada data menarik nih, penelitian Sendil Kumar dari tahun 2006, mungkin udah lama tapi masih relevan, nunjukin kalau kita pakai Kanban, work in progress WIP bisa turun sampai 40%. Bayangin itu barang mangkrak berkurang banyak banget. Intinya Kanban ini bikin produksi kita super responsif, efisien, dan gak lagi ada cerita telat atau penundaan yang enggak. Yang ketiga, pindahnya yang ini favorit saya, Lean Inventory Management. Ini turunan dari manufacturing secara umum, fokusnya cuma satu, ngilangin semua yang nggak penting dan yang nggak kasih nilai buat customer. Pokoknya buang yang boros deh. Gimana cara buang yang borosnya? Ini ibarat lagi merekondoin gudang. Kita bongkar gudang, terus kita liatin satu-satu barangnya, kabel charger Nokia jadul, buang nota pembelian dari tahun 2010, buang stok barang yang udah out of date tapi masih disimpan, siapa tahu laku.
buang deh. Kalau prosesnya bikin pusing, muter-muter nggak jelas, itu sampah. Prosesnya juga harus dibuang alias disederhanakan. Pokoknya kalau nggak bikin customer happy atau nggak bikin duit kita pertanyakan fungsinya, kenapa kita harus serepot itu? Karena kalau udah lean hasilnya nyata. Ada studi dari Lara tahun 2022 yang bilang kalau kita terapin lean, efisiensi biaya bisa naik 22% dan cycle time bisa lebih cepat 30%. Lumayan banget kan? Nah, tren sekarang itu udah nggak cuma lean bisa, tapi resilient lean artinya kita nggak cuma efisien tapi juga harus tahan banting. Jadi meskipun pasar lagi gonjang-ganjing, rantai pasok kita tetap kuat dan bisnis nggak gampang tumbang. Terus gimana cara mulainya? Ada 3 langkah nih. Yang pertama, bedah pemborosan, duduk bareng, lihat proses semua aktivitas yang gak nambahin nilai, yang cuma buang-buang waktu atau sumber daya, hapus. Ya kayak merekomendasi tadi. Kedua, standarisasi proses. Jangan sampai tiap orang punya cara kerja sendiri. Kita bikin satu alur kerja yang konsisten dan efisien. Ini bikin semua jadi lebih predictable. Yang ketiga, digitalisasi stok di era modern. Kita harus pakai ERP, pakai AI buat ngontrol stok. Biar apa? Biar kontrolnya akurat banget dan kita harus posisi stoknya real time. Bedanya apa sih pakai ginian? Ya bedanya kalau pakai digitalisasi kontrol, stok itu kayak nyari barang gudang yang gelap pakai lampu senter HP. Bisa sih, tapi nemunya lama, pegal dan sering salah ambil. Begitu kita pakai ERP, pakai AI, itu kayak kita nyalain lampu stadion, semua barang kelihatan jelas posisinya di mana, siapa, kapan. Nggak ada lagi drama-drama loh barangnya tiba-tiba habis gitu. Kalau 3 ini dijalanin, perusahaan nggak cuma naik produktivitas 27%, tapi juga hemat energi. Artinya kita ikut berkontribusi buat mencapai target keren, yaitu net zero emission 2050. Oke guys, sebagai penutup dan sedikit refleksi dari obrolan kita hari ini, poin kuncinya gini. Ngontrol persediaan itu cuma urusan gudang, tapi adalah kunci buat operasional yang efisien dan bisnis yang berkelanjutan. Ingat 3 pilar utamanya. Efisien bukan neken biaya, ketahanan buat hadapi pasar yang nggak pasti, dan berkelanjutan buat planet kita. Jadi GIT, Kanban, dan Lean Inventory ini bukan cuma metode, bukan cuma teori buku. Ini harus dijadikan budaya kerja kita adalah menuju 4.0 yang lebih gesit, tangguh, dan ramah lingkungan. Dan mungkin itu dia rangkuman obrolan kita hari ini. Jadi kalau boleh saya kasih satu kalimat penutup, ngurusin inventory di zaman sekarang itu bukan lagi soal rapi atau biar hemat. Ini soal perusahaan kita jadi atlet triathlon. Dia harus efisien biar enggak buang-buang energi. Dia harus tahan banting kalau jalurnya tiba-tiba banjir. Dan dia harus peduli lingkungan, enggak nyampah sembarangan. Oke, cukup sekian dari obrolan saya kali ini. Terima kasih atas waktunya. Anton lari maraton.